Patofisiologi, diagnosis, dan klasifikasi tuberkulosis. Pertama-tama saya akan menjelaskan beberapa penyebab utama meningkatnya beban masalah TB. Yang pertama itu dikarenakan kemiskinan pada berbagai kelompok masyarakat. Nah, terutama kemiskinan ini biasanya terjadi di beberapa negara-negara yang sedang berkembang. Nah, selanjutnya karena terjadinya kegagalan program TB. Program TB ini diakibatkan oleh yang pertama itu tidak memadainya komitmen politik dan pendanaan atau dari pemerintahnya yang tidak dapat memberikan pendanaan untuk program TB kepada masyarakat. Selanjutnya itu tidak memadainya organisasi pelayanan TB. Nah, selanjutnya itu juga terdapat tidak memadainya tata laksana kasus diagnosis dan paduan obat yang tidak standar. Dan dikarenakan kegagalan penyembuhan kasus yang telah didiagnosis. Nah, setelah itu kegagalan program TB ini juga didampak oleh salah persepsi terhadap manfaat dan efektivitas BCG. Dan selanjutnya dikarenakan infrastruktur kesehatan yang buruk pada negara-negara yang mengalami krisis ekonomi atau pergolakan masyarakat. Nah, selanjutnya juga penyebab utamanya itu dikarenakan perubahan demografik, yang mana perubahan demografik ini berdampak pada meningkatnya penduduk dunia dan perubahan struktur umur kependudukan. Nah, dan yang terakhir penyebab utamanya itu dikarenakan dampak pandemi dari penyakit HIV. Selanjutnya, timbul permasalahan bagaimana sih penularan dari TBC itu dan apa saja risiko yang dapat terjadi apabila kita tertular dari penyakit TBC. Jadi penularan dari TBC ini dikarenakan bisa terjadi pada waktu batuk atau bersin pasien, lalu menyebar kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak. Nah, sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak. Nah, umumnya penularan terjadi dalam ruangan, di mana percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Ventilasi dapat mengurangi jumlah percikan, sementara sinar matahari langsung dapat membunuh kuman. Nah, selanjutnya itu penularan ini dikarenakan daya penularan seseorang pasien ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Sehingga makin tinggi derajat kepositifan hasil pemeriksaan dahak, makin menular pasien tersebut. Dan selanjutnya penularan ini dapat terjadi apabila faktor yang memungkinkan seseorang terpajan kuman TB ditentukan oleh konsentrasi percikan dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut. Nah, lalu bagaimana sih risiko dari penularan TBC ini? Jadi, risiko penularan ini tergantung dari tingkat pajanan dengan percikan dahak. Pasien paru dengan BTA positif memberikan kemungkinan risiko penularan lebih besar dari pasien TB paru dengan BTA negatif. Selanjutnya, risiko penularan setiap tahunnya ditunjukkan dengan ada yang namanya annual risk of tuberculosis, yaitu proporsi penduduk yang berisiko terinfeksi TB selama 1 tahun. Nah, dampak ini sebesar 1%, berarti yang mana artinya 10 orang di antara 1.000 penduduk terinfeksi setiap tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan patogenesis tuberkulosis. Yang pertama, ada fokus primer. Prosesnya yang pertama itu kuman TB menyebar melalui saluran limfe menuju kelenjar limfe regional. Sehingga ketika kuman sampai pada kelenjar limfe, maka terjadilah yang namanya inflamasi. Setelah itu, saat terjadi inflamasi, terjadi pertumbuhan logaritmik kuman TB. Nah, ketika terjadi pertumbuhan logaritmik kuman TB, selama berminggu-minggu, pertumbuhan TB ini belum tersensitisasi terhadap tuberkulin, sehingga mengalami perkembangan sensitivitas. Pada saat terbentuknya kompleks primer inilah infeksi TB primer dinyatakan telah terjadi. Nah, hal tersebut ditandai oleh terbentuknya hipersensitivitas terhadap tuberkuloprotein, yang mana ini merupakan timbulnya respon positif terhadap uji tuberkulin. Nah, selama masa inkubasi, uji tuberkulin masih negatif. Setelah kompleks primer terbentuk, imunitas seluler tubuh terhadap TB telah terbentuk. Pada sebagian besar individu dengan sistem imun yang berfungsi baik,
Begitu sistem imun seluler berkembang, proliferasi kuman TB terhenti. Namun, sejumlah kecil kuman TB dapat tetap hidup dalam granuloma. Nah, apabila terjadinya fokus primer ini, maka tuberkulosis dapat dinyatakan terjadinya komplikasi, di mana komplikasi ini uh, terjadi dapat disebabkan oleh fokus paru atau di kelenjar limforegional. Nah, fokus primer di paru dapat membesar dan menyebabkan pneumonitis atau pleuritis lokal. Jika terjadi nekrosis perkujian yang berat, bagian tengah lesi akan mencair dan keluar melalui bronkos sehingga meninggalkan rongga di lengan paru atau kavitas. Nah, kelenjar limfe ini mulanya berukuran normal saat awal infeksi, sehingga akan membesar karena reaksi inflamasi yang berlanjut. Nah, bronkus dapat terganggu dan obstruksi parsial pada bronkus akibat tekanan eksternal dapat menyebabkan atelektasis, di mana kelenjar yang mengalami inflamasi dan nekrosis perkijuan dapat merusak dan menimbulkan erosi dinding bronkus sehingga menyebabkan TB endobronkial atau membentuk fistula. Nah, inilah kondisi ketika terjadinya TB fokus primer komplikasi. Selanjutnya, TB ini dapat dinyatakan sebagai penyakit sistemik. Nah, apabila penyebaran selama masa inkubasi sebelum terbentuknya imunitas seluler dapat terjadi penyebaran limfogen dan hematogen. Nah, pada penyebaran limfogen, kuman menyebar ke kelenjar limfa regional membentuk kompleks primer. Sedangkan pada penyebaran hematogen, kuman TB masuk ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, adanya penyebaran hematogen inilah yang menyebabkan TB ini disebut sebagai penyakit sistemik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gejala penyakit TBC. Nah, gejala TBC ini sendiri terjadi menjadi dua. Yang pertama ada gejala sistemik umum, dan yang kedua itu adalah gejala khusus. Yang pertama gejala sistemik atau umum, di mana pada gejala ini terjadinya batuk. Nah, batuk ini terjadi selama lebih dari 3 minggu dan dapat disertai dengan darah. Selanjutnya demam. Namun demam ini bisa terjadi tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama. Biasanya dirasakan di malam hari disertai keringat malam. Kadang-kadang serangan demam seperti influenza dan bersifat hilang timbul. Nah, selanjutnya terjadinya penurunan berat badan dikarenakan penurunan nafsu makan dan serta terjadinya perasaan tidak enak, sehingga menyebabkan individual itu lemah. Dan yang kedua itu ada gejala khusus, di mana gejala khusus ini yang pertama itu tergantung dari organ tubuh mana yang terkena. Bila terjadi sumbatan sebagian bronkus akibat penekanan kelenjar getah bening yang membesar, akan menimbulkan suara mengi, suara nafas melemah yang disertai dengan sesak. Nah, selain itu juga jika ada cairan di rongga pleura dapat disertai dengan keluhan sakit dada, maka itu juga dapat digolongkan sebagai gejala khusus. Nah, selanjutnya, bila mengenai tulang, maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang pada suatu saat dapat membentuk saluran dan bermuara pada kulit di atasnya. Pada muara ini akan keluar cairan nanah. Dan gejala khusus ini juga bisa terjadi pada anak-anak apabila mengenai otak dan disebut sebagai meningitis. Gejalanya adalah demam tinggi dan adanya penurunan kesadaran dan kejang-kejang. Selanjutnya yaitu ada diagnosis tuberkulosis. Nah, diagnosis tuberkulosis ini dilakukan dengan anamnesa baik terhadap pasien maupun dengan keluarganya. Juga dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, contohnya pada darah, dahak, dan cairan otak. Selanjutnya juga dilakukan pada pemeriksaan patologi anatomi, ronsen dada, dan uji tuberkulin. Nah, diagnosis TB paru ini, pemeriksaan dahak berfungsi untuk menegakkan diagnosis, menilai keberhasilan pengobatan, dan menentukan potensi penularan. Pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis pada semua suspek TB dilakukan dengan mengumpulkan 3 spesimen dahak yang dikumpulkan dalam 2 hari, kunjungannya berupa dahak sewaktu pagi dan sewaktu. Nah, di sini telah saya lampirkan gambarnya di mana waktu pemeriksaan dahak itu sewaktu yang pertama itu merupakan dikumpulkan pada saat pasien TB datang berkunjung untuk pertama kali. Nah, yang kedua itu ada dahak pagi, di mana dahak pagi ini dikumpulkan di rumah pada hari kedua setelah bangun tidur. Dan yang terakhir ada sewaktu, di mana sewaktu ini dikumpulkan pada hari kedua. Selanjutnya,
Klasifikasi tuberkulosis. Nah, klasifikasi tuberkulosis ini, lumayan banyak. Yang pertama itu berdasarkan organ tubuh yang terkena. Yang pertama itu ada TBC paru, di mana tuberkulosis paru ini merupakan tuberkulosis yang menyerang jaringan parenkim atau paru, tidak termasuk pleura dan kelenjar pada hilus. Nah, yang kedua ada TBC ekstra paru, di mana ini merupakan tuberkulosis yang menyerang organ tubuh lain selain paru. Misalnya pleura, selaput otak, selaput jantung, kelenjar limfe, tulang, persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada berdasarkan hasil pemeriksaan dahak, di mana yang pertama itu ada tuberkulosis paru BTA positif, yang mana ini, eee, kriterianya adalah seperti sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak, sewaktu pagi sewaktu hasilnya BTA positif. Selanjutnya juga 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto toraks, dada menunjukkan gambaran tuberkulosis. Dan juga, TBC paru BTA positif ini, cirinya adalah 1 atau lebih spesimen dahak hasilnya positif setelah 3 spesimen dahak SPS, pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTE negatif dan tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non-OAT. Selanjutnya, berdasarkan tingkat keparahan penyakit, yang pertama itu ada, TB paru BTA negatif namun foto toraksnya positif, dan ada, TB ekstra paru. Selanjutnya juga ada berdasarkan riwayat pengobatan. Di mana yang pertama itu adanya kasus baru. Nah, kasus baru ini, merupakan pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari 1 bulan atau, 4 minggu. Yang kedua itu ada kasus putus berobat, di mana ini merupakan pasien TB yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap, didiagnosis kembali dengan BTA positif. Selanjutnya, ada yang namanya kasus gagal, di mana kasus ini merupakan pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama dari pengobatan. Selanjutnya juga ada kasus pindahan, di mana ini merupakan pasien yang dipindahkan dari UPK yang memiliki register TB lain untuk melanjutkan pengobatannya. Dan ada kasus lainnya, ini merupakan semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan di atas. Dalam kelompok ini termasuk kasus kronik, yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan masih BTA positif setelah selesai pengobatan ulangan. Terima kasih.